Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi matriks. Yaitu operasi-operasi yang akan kita pelajari atau kita gunakan pada modul kali ini adalah penjumlahan, perkalian, transpose, dan inverse matriks. Jadi sebelumnya kita diberikan data-data, yaitu data pada kolom Y, X1 dan X2, di mana setiap kolom ini berisi 15 data. Dari kolom-kolom ini akan dibentuk matriks X dan vektor Y, yang mana matriks X dan vektor Y ini akan digunakan untuk mencari atau mencari vektor B yang akan digunakan untuk membuat suatu persamaan regresi, yang mana persamaan regresi itu memiliki rumus Y sama dengan matriks X dikali vektor B. Vektor B sendiri memiliki rumus X transpose dikali matriks X diinverskan dikali dengan X transpose dikali vektor Y. Jadi di sini kita akan membentuk vektor Y lalu vektor X, dan akan kita lakukan operasi-operasi matriks untuk menentukan vektor B. Jadi pertama-tama kita akan mengubah kolom-kolom ini untuk menjadi matriks atau vektor. Sebelum mengubah matriks X, di sini kita baru memiliki dua kolom yang akan digunakan untuk matriks X. Sedangkan pada matriks X kita membutuhkan kolom pertamanya itu adalah memiliki semua elemennya adalah 1. Jadi sebelum kita bentuk matriks X, kita bikin dulu data yang berisi 1 dengan melakukan, kita ambil menu calc, pattern data, arbitrary set of number, lalu kita simpan data tersebut pada C4, di mana nilai datanya itu adalah 1 dengan jumlah 15. Karena setiap kolom ini memiliki jumlah elemen atau jumlah datanya 15, kita harus samakan jumlah datanya untuk membuat satu matriks. Oke. Setelah dihasilkan kolom-kolom ini, kita bisa langsung membuat matriks atau mengcopy dari kolom-kolom tersebut menjadi matriks X. Kita ambil data, copy, kolom matriks. Untuk copy from columns ini, kita harus mengurutkan kolom apa saja sesuai urutan pada kolom untuk matriks tersebut. Karena di sini kita diminta untuk membuat matriks X, di mana kolom satunya adalah 1, kolom keduanya adalah X1, X21, dan seterusnya. Sedangkan kolom ketiganya adalah X12, X22, dan seterusnya. Jadi di sini kita pilih C4 sebagai kolom pertama, C2 atau X1 sebagai kolom kedua, C3 atau X2 sebagai kolom ketiga untuk matriks X tersebut. Lalu matriks ini akan kita simpan dengan nama M1. Oke. Karena M1 ini mau kita ganti dengan nama X, kita bikin name M1 tip X. Jadi untuk memanggil M1 kita bisa langsung memanggilnya dengan nama X, print X. Jadi matriks X akan berisi elemennya adalah ini. Selanjutnya kita akan mengcopy kolom Y tadi menjadi matriks. Sama seperti mengcopy kolom menjadi matriks X, kita ambil data, copy kolom to matriks, kita pilih Y, kita
simpan dengan nama M2. Oke. Lalu matriks M2 ini kita ganti dengan nama Y. Di sini ada note, catatannya itu adalah karena nama Y itu sama, maka untuk M2 ini akan otomatis diganti dengan Y dengan penambahan underscore N. Kita bisa lihat nama apa yang diberikan, otomatis diberikan. Kita tampilkan print M2. Jadi matriks M2 itu langsung diberi nama otomatis Y1, yang mana elemennya itu adalah data pada kolom Y tadi. Selanjutnya, karena kita mau mencari vektor B dengan rumus yang telah disebutkan tadi, pertama-tama kita akan mentransposkan matriks X. Untuk mencari transpose X, kita bisa gunakan menu pada calc, matris, transpose. Kita pilih matriks apa yang akan kita transposkan. Karena kita ingin mentransposkan X, maka kita pilih X, lalu kita simpan dengan nama M3. Oke. Bisa kita lihat hasilnya itu print M3. Jadi transpose dari matriks X adalah matriks M3 seperti ini. Lalu kita ganti nama M3 itu menjadi XT. Selanjutnya, matriks transpose X ini akan kita kalikan dengan matriks X. Untuk melakukan operasi matriks, kita bisa gunakan menu calc, matris, arithmetic. Jadi pada menu ini ada beberapa operasi yang bisa kita gunakan, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian antar matriks. Karena kita ingin mengalihkan X transpose dengan X, maka kita pilih multiply. Kita ambil XT dikali dengan matriks X. Akan kita simpan pada matriks M4. Oke. Bisa kita lihat print M4. Jadi ini adalah perkalian dari matriks X transpose dengan X. Kita ganti namanya dengan name M4 XTX. Selanjutnya, sebelum kita inversekan matriks XTX ini, kita cari dulu atau kita kalikan dulu X transpose dengan Y. Karena pada vektor B kita akan mengalihkan inverse dari matriks XTX dengan matriks X transpose Y. Jadi sebelum kita lanjutkan menginversekan ini, kita kalikan dulu matriks X transpose dengan Y. Kita ambil calc, matris, arithmetic, multiply X transpose. Kita ganti ini dengan matriks Y atau Y1 tadi. Lalu kita simpan dengan nama M5. Kita ganti namanya dengan nama M5 dengan XTY. Bisa kita lihat hasil dari XTY itu adalah seperti ini. Jadi ini adalah matriks dari XTY, perkalian X transpose dengan vektor Y. Selanjutnya, karena rumus dari vektor B tersebut adalah inverse dari XTX dikali dengan X transpose dikali Y, maka langkah selanjutnya kita inversekan matriks XTS. Untuk menginverskan suatu matriks bisa kita gunakan
menggunakan menu calc, matrice, invert. Kita ambil matriks apa yang ingin kita inversekan, yaitu XTS, lalu kita simpan dengan nama M6. Bisa kita lihat hasilnya, print M6. Jadi ini adalah inverse dari matriks XTX tadi. Bisa kita ganti namanya dengan name M6 in XTX. Selanjutnya, kita bisa lakukan pengalian matriks in XTX tadi dengan matriks XTY untuk menghasilkan vektor B. Jadi kita lakukan operasi matriks ini, kita kalikan inverse XTX dengan matriks XTY. Kita simpan dengan nama M7. Kita ganti nama M7 dengan B. Kita lihat hasil vektor B-nya. Jadi matriks B atau vektor B itu bernilai seperti ini. Karena dari vektor B ini kita akan mencari persamaan regresi, di mana persamaan regresi itu memiliki rumus Y sama dengan matriks X dikali B. Maka langkah selanjutnya untuk mencari Y atau Y hat-nya, kita lakukan operasi sekali lagi. Di sini kita akan mengalihkan matriks X dengan vektor B. Lalu kita simpan dengan pada M8. Kita lihat hasil M8-nya. Jadi ini adalah hasil dari M8 atau Y hat. Y bersama regresi Y. Dari M8 ini kita copy menjadi kolom. Jadi kita akan masukkan ke kolom. Kita ambil untuk merubah matriks menjadi kolom. Kita ambil data, copy, matriks kolom. Kita akan merubah atau mengcopy matriks M8 ke kolom C5. Di sini kita bisa ganti namanya dengan Y hat, name C5 Y hat. Setelah itu, selanjutnya kita akan mencari galat atau epsilon atau E dari galat dari persamaan tersebut, di mana rumus galat itu adalah E sama dengan Y, nilai Y tadi dikurang dengan Y hat setelah nilai galat. Untuk mencari nilai galat, sama seperti tadi kita lakukan pengoperasian matriks pengurangan. Jadi di sini kita akan mengurangkan matriks Y1 dengan M8 atau Y hat tadi. Kita simpan dengan nama M9. Lalu M9 itu bisa kita ganti namanya dengan E, name M9
E. Selanjutnya kita akan mengkopikan matriks M9 atau matriks E tersebut ke kolom. Kita ambil data, copy, matriks to column. Kita ambil M9, kita akan simpan di C6. Oke. Jadi, ini adalah epsilon dari Y dikurang Y hat. Selanjutnya kita akan melihat scatter plot dari epsilon, dari galat yang dihasilkan dari Y, nilai Y dan persamaan regresi Y-nya atau Y hat. Kita akan plotkan dengan E1 ini dengan Y hat. Kita ambil graf scatter plot. Kita pilih simple. Y variabelnya kita pilih E1. Lalu variabel X-nya kita pilih Y hat. Lalu oke. Di sini terlihat bahwa galatnya tuh ada beberapa galat yang dihasilkan dari Y dikurang Y hat. Untuk Y hat, nilai Y hatnya ini. Jadi ini sumbu X, itu Y hat, sumbu Y adalah galat. Begini plot dari galat dan Y hatnya. Selanjutnya kita akan membuat histogram untuk galat tersebut. Kita pilih histogram, simple. Kita akan memilih data E1, lalu oke. Ini adalah hasil histogram dari galatnya. Selanjutnya kita akan menguji apakah data galat ini menyebar normal atau tidak. Untuk menguji satu data itu menyebar normal atau tidak, bisa kita gunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Di sini kita pada Minitab ini kita bisa gunakan pada start basic statistic, kita pilih normality test. Di sini H0 itu hipotesis nolnya itu adalah data menyebar normal, sedangkan H1 itu data tidak menyebar normal. Di sini normality testnya itu ada beberapa tes, ada Anderson-Darling, Ryan-Joyner, dan Kolmogorov-Smirnov. Di sini kita akan memilih uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk variabelnya itu kita akan menguji, karena kita akan menguji galatnya, berarti kita pilih E1. Untuk percentile lines-nya kita pilih non, lalu oke. Ini adalah hasil dari plot dari epsilon atau galatnya tadi. Di sini ada min-nya, ada standar deviasinya, jumlah N 15,
Di sini adalah p-value. Jadi untuk melihat hasil uji dari normalitas ini, uji menyebar normal atau tidaknya, kita lihat p-value-nya di sini. P-value-nya itu adalah 0,150 atau 0,15. Karena di pengujian hipotesis ini biasanya kita menggunakan alfanya itu adalah 5% atau 0,05. Karena di sini p-value-nya itu besar dari 0,1 atau dengan kata lain besar dari 0,05, maka kita terima H0, yang artinya datanya itu menyebar normal. Jadi data untuk galaknya itu menyebar normal. Jadi sekian untuk operasi matriks. Jadi untuk operasi matriks ini bisa kita gunakan pada menu matriks dan berapa ini. Kita bisa gunakan arithmetic, transpose, dan invert. Mungkin sekian video operasi matriks pada kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.